Pengenalan Kitab Keluaran. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam sesi pengenalan Alkitab. Marilah kita masuk ke dalam pengenalan tentang Kitab Keluaran ini untuk melihat sekilas apa isi pokok Kitab Keluaran, lalu apa maksud penulisannya, dan tentunya apa latar belakang kitab ini. Sebelum kita mulai, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita bisa membuka pikiran dan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami kembali berkumpul bersama, ingin belajar akan firman-Mu yang hidup, yang telah diberikan kepada kami semua, sebagai orang-orang percaya. Bantulah kami ya Allah, agar kami terus diberikan semangat dalam pembelajaran ini, dan kami percaya Engkau akan mengabulkan permohonan kami ini karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Apa isi pokok Kitab Keluaran? Dalam Perjanjian Lama berbahasa Yunani yang disebut Septuaginta, nama Kitab Keluaran secara harafiah berarti keluar atau jalan keluar. Dalam bahasa Inggris disebut Exodus atau Eleh Shemot dalam bahasa Ibrani. Kitab Keluaran ini menyaksikan tentang berdiamnya suku-suku Israel di Mesir dan menyangkut karya Allah yang melepaskan mereka dari perbudakan dengan tujuan menjadikan mereka sebagai umat-Nya. Kitab ini juga menjelaskan bagaimana Allah memelihara mereka di padang gurun, memberikan hukum-hukum Allah dan perjanjiannya dengan perantaran Musa. Melalui perjanjian di Gunung Sinai tersebut, Israel yang semula berstatus sebagai budak dijadikan oleh Allah sebagai umat-Nya. Siapakah yang menulisnya? Penulis kitab ini adalah Musa, dan tahun penulisannya diperkirakan pada sekitar tahun 1445 sampai dengan 1405 sebelum Masehi. Tentang penulis dan tahun ditulisnya kitab ini memang ada terjadi pertentangan para ahli atau pakar Alkitab. Tetapi kita tidak akan mendiskusikannya di sini, karena pertentangan yang terjadi tidak merubah makna dari Kitab Keluaran, sehingga kita tetap percaya bahwa Kitab Keluaran ini juga sebagai firman Allah yang hidup. Maksud penulisan Kitab Keluaran. Keluaran ditulis untuk memberikan laporan tentang tindakan-tindakan Allah yang bersejarah dan bersifat menebus sehingga Israel dibebaskan dari Mesir, ditetapkan sebagai bangsa pilihannya, dan diberi pernyataan tertulis mengenai perjanjiannya dengan mereka. Kitab yang ditulis sebagai mata rantai yang teramat penting dalam keseluruhan penyataan diri Allah yang bertahap-tahap yang mencapai puncaknya di dalam diri Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Ada 3 bagian penting dalam Kitab Keluaran. Pertama, Keluaran 1 sampai dengan Keluaran 14. Mengisahkan bangsa Israel di Mesir yang menderita penindasan di bawah raja yang tidak mengenal Yusuf. Kemudian Allah yang menebus bangsa Israel. Bagian kedua adalah Keluaran pasal 16 sampai dengan 18. Lebih tepatnya Keluaran 18 ayat 27. Menggambarkan bangsa Israel di padang gurun menuju ke Gunung Sinai. Allah menuntun umat-Nya yang tertebus dengan tiang awan dan tiang api, dan menyediakan mana, burung puyuh, serta air, sambil melatih mereka untuk berjalan dengan iman dan ketaatan. Bagian ketiga adalah Keluaran pasal 19 sampai dengan 40. Tepatnya adalah pasal 40 ayat 38. Mencatat bangsa Israel di Gunung Sinai menerima penyataan yang meliputi perjanjian, 10 perintah Allah, dan kemah suci, serta keimanan. Garis besar Kitab Keluaran. Bagian 1, bangsa Israel di Mesir. Itu terdapat di Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Ini pun dibagi 2 bagian. Keluaran 1 ayat 1 sampai 7 tentang lahirnya suatu bangsa. Keluaran 1 ayat 8 sampai 22 tentang perbudakan suatu bangsa. Bagian kedua, Musa si pembebas. Terdapat pada Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan Keluaran 4 ayat 31. Ini pun dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah
Keluaran 2 ayat 1-10 tentang kelahiran dan masa muda Musa. Keluaran 2 ayat 11-25 tentang kekecewaan Musa. Dan Keluaran 3 ayat 1-10 panggilan terhadap Musa. Keluaran 3 ayat 11-15 tentang keraguan Musa dan penampakan diri Allah. Keluaran 3 ayat 16-22 pengutusan. Keluaran 4 ayat 1-17 keberatan-keberatan Musa. Keluaran 4 ayat 18-31 Musa menerima panggilannya. Bagian ketiga, pembebasan dari perbudakan, yaitu terdapat di Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan Keluaran 18 ayat 27. Ini pun dibagi subbagian lagi. Keluaran 5 ayat 1 sampai 23 tentang Musa berselisih dengan Firaun. Keluaran 6 ayat 1 sampai 8 Musa diyakinkan kembali oleh Allah. Keluaran 6 ayat 9 sampai 13 panggilan Allah kepada Musa diperbaharui. Keluaran 6 ayat 14 sampai 27 tentang data nenek moyang Musa. Keluaran 6 ayat 28 sampai dengan Keluaran 7 ayat 7 perjanjian dengan Musa. Keluaran 7 ayat 8 sampai dengan Keluaran 11 ayat 10 perselisihan dengan Firaun. Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan Keluaran 13 ayat 22 tentang perayaan Paskah dan pembebasan dari Mesir. Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan Keluaran 15 ayat 21 menyeberangi Laut Merah. Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan Keluaran 18 ayat 27 pengalaman di padang belantara. Bagian 4, peraturan dan perjanjian terdapat di Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan Keluaran 31 ayat 18. Ini dibagi juga ke dalam sub-sub bagian, yaitu Keluaran 19 ayat 1 sampai 25 berisi bangsa Israel di Sinai. Keluaran 20 ayat 1 sampai 26 perjanjian Musa. Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan Keluaran 23 ayat 33 tentang kitab perjanjian. Keluaran 24 ayat 1 sampai 18 pengesahan perjanjian. Keluaran 25 ayat 1 sampai dengan Keluaran 31 ayat 18 tentang cara-cara penyembahan. Bagian terakhir dari garis besar kitab Keluaran, yaitu kegagalan dan pembaruan. Itu terdapat di Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan Keluaran 40 ayat 38. Dibagi dua bagian kembali, yaitu Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan Keluaran 34 ayat 35 tentang kegagalan bangsa Israel. Bagian yang terakhir adalah Keluaran 35 ayat 1 sampai dengan Keluaran 40 ayat 38, pekerjaan dan penyembahan. Demikian garis-garis besar kitab Keluaran. Apa arti kitab Keluaran bagi kita dewasa ini? Catatan utama dalam kitab itu ialah tentang penebusan, yaitu pembebasan dari perbudakan. Kitab Keluaran memberikan banyak ilustrasi yang membantu kita untuk mengerti penebusan kita sendiri melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Domba Paskah yang terdapat pada Keluaran 12 ayat 1-11 jelaslah melambangkan anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Seperti tertulis pada Yohanes 1 ayat 29. Kristus disebut sebagai anak domba Paskah oleh Paulus pada 1 Korintus 5 ayat 7. Sementara itu Petrus menamakannya sebagai anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat pada 1 Petrus 1 ayat 19. Pada bagian terakhir kitab Keluaran kita diingatkan bahwa sebagai umat yang sudah ditebus, kita dipanggil untuk menjadi umat penyembah Allah. Allah mengajarkan umatnya dengan memakai alat-alat bantu visual. Kemah suci melambangkan kehadiran Allah di antara umatnya. Perlu kita ingat bahwa Kristus dikatakan berdiam atau berkemah di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Jadi, kitab Keluaran merupakan contoh bagaimana perjanjian lama menerangi perjanjian baru. Bila mana kita mempelajari kitab Keluaran, kita melihat cara Allah melepaskan umatnya dari perbudakan serta rencana-rencana selanjutnya bagi mereka.
Dan kisah ini berlaku bagi setiap orang yang menyadari kebutuhannya untuk ditebus. Penerapan Kitab Keluaran. Dalam Kitab Keluaran kita banyak belajar tentang sifat-sifat Allah. Seperti satu, Allah yang berdaulat. Dia mengendalikan sejarah dan melakukan segala sesuatu bagi kemuliaannya. Dua, Allah memperhatikan umatnya. Dia menguasai segala peristiwa dengan tujuan utama kesejahteraan bagi umatnya. Tiga, Allah mencukupi kebutuhan umatnya. Manna dan burung puyuh merupakan bukti nyata bahwa Tuhan sungguh-sungguh mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Empat, Allah itu kudus. Dalam keseluruhan Kitab Keluaran, kekudusan Allah dijelaskan kepada Musa dan kepada bangsa Israel pada umumnya. Kita seharusnya membungkuk dengan hormat di hadapannya. 5. Allah mengharapkan ketaatan dari umatnya. 10 perintah mencerminkan harapan Allah yang mendasar terhadap umatnya, laki-laki dan perempuan, dan Dia menginginkan ketaatan dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan. Yang keenam, Allah memimpin umatnya. Allah memimpin umatnya di padang gurun dengan awan dan api. Pada masa kini, Dia memimpin melalui rohnya yang tinggal di dalam hati umatnya. Ketujuh, Allah mengharapkan penyembahan dari manusia. Pada zaman Musa diberikan petunjuk-petunjuk terperinci mengenai bagaimana harus menyembah Allah. Semua ini dimaksudkan untuk mengingatkan umat penyembah Allah mengenai kekudusan dan kemuliaannya. Penyembahan tidak kurang pentingnya pada masa kini, kendatipun kita tidak lagi diminta untuk mengikuti cara penyembahan yang sudah diatur secara terperinci dalam Perjanjian Lama. Kita harus ingat bahwa kita menyembah Allah yang kudus yang tetap sama, Allah yang kudus. Penutup sesi Kitab Keluaran. Demikianlah pengenalan Kitab Keluaran. Semoga setelah kita mengetahui bagaimana tentang garis besar, pokok-pokok pemikiran, dan lain sebagainya, kita akan menjadi lebih mengerti bagaimana hubungannya Kitab Keluaran dengan masa kini. Kita mengerti bagaimana Allah yang kudus itu tetap sama dengan Allah yang kudus yang saat ini kita sembah. Kita tahu bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Kita tahu apa perintah-perintah Allah yang masih relevan sampai saat ini. Demikianlah sekilas tentang pengenalan Kitab Keluaran. Mari nanti kita lanjutkan dengan sesi-sesi berikutnya. Dan biarlah kita bisa berdoa atau mengharap kepada Allah yang Maha Kudus untuk terus menumbuhkan keinginan kita belajar tentang firman Allah yang hidup ini. Amin.